Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih semester 4 akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam penjelasannya, mari kita mengenal dulu anggota kelompok 5. Antara lain, Damiana Veronica Manik, Abigail Septin Patabang, Lani Vega Rewani Torobi, Novela F. Tabuni, Randika Nova, Elrida Wakaf, Jane Rindiani Pongtoko. Mengambil keputusan dalam bidang kesehatan masyarakat sangat penting supaya masalah kesehatan dapat cepat dan tepat diselesaikan. Dalam pengambilan keputusan juga, kita harus dapat mengambil keputusan yang tepat, dapat diterima semua orang dan juga efektif. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam mengambil suatu keputusan ya tentunya mengalami tahapan-tahapan dan proses. Tahapan-tahapan tersebut yaitu satu, identifikasi masalah adalah yaitu mengenali isu-isu kesehatan yang muncul di masyarakat berdasarkan data epidemiologi, aktivitas kesehatan, dan suatu masalah atau keluhan masyarakat. Yang kedua, memformulasikan dan mengembangkan alternatif. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan hasil identifikasi masalah, lalu mempertimbangkan opsi atau alternatif penanganan yang realistis dan efektif. Yang berikutnya yang ketiga ada implementasi keputusan. Pada langkah ini setelah melakukan alternatif keputusan terbaik akan dipilih dan bisa langsung diterapkan di dalam lapangan. Yang keempat ada evaluasi keputusan yang bertujuan untuk melihat atau menilai keberhasilan program melalui suatu analisis hasil, efektivitas intervensi, serta kebutuhan akan perbaikan atau penyesuaian keberlanjutan di dalam program kesehatan masyarakat. Dan ada gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, direktif. Nah, gaya pengambilan keputusan ini tingkat ambiguitasnya rendah dan mencari rasionalitas. Pengambilan keputusan ini secara cepat dan berjangka waktu pendek. Kemudian yang kedua ada analitik, yaitu tingkat ambiguitasnya tinggi dan mencari rasionalitas. Pengambilan keputusan ini secara detail dan cermat. Adapun beberapa hambatan dalam mengambil keputusan organisasi. Yang pertama adalah konflik kepentingan antara pemangku kepentingan dapat menghambat objektivitas atau kolaborasi dalam mengambil keputusan. Contohnya itu seperti penanggulangan rokok. Pemerintah setempat ingin melakukan kawasan tanpa asap rokok. Namun karena pihak instansi memiliki hubungan antara industri yang khawatir akan penurunan ekonomi. Terus yang kedua adalah tekanan waktu ini memaksa untuk mengambil keputusan yang begitu cepat. Contohnya seperti COVID-19. COVID-19 ini begitu cepat sehingga pemerintah ingin melakukan peraturan PSBB. Namun karena COVID-19 ini cepat, akhirnya peraturan PSBB ini dilakukan tanpa persiapan apapun, yang mengakibatkan pemerintah atau masyarakat tidak melakukan peraturan itu dengan tepat atau tidak mengetahuinya. Yang terakhir itu adalah informasi atau data yang tidak lengkap. Informasi dan data yang tidak lengkap ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak optimal. Contohnya itu seperti upaya penurunan angka stunting. Upaya untuk melakukan angka stunting ini dilakukan oleh pemerintah setempat yang ingin mengumpulkan data-data dari puskesmas mengenai gizi pada balita. Namun dinas kesehatan hanya mengambil data pada daerah kota atau cuma daerah setempat, tidak mengambil pada desa-desa, yang mengakibatkan pengambilan keputusan hanya dilakukan pada tempat perkotaan dan tidak pada desa. Mengatasi tantangan ini, organisasi perlu mengembangkan strategi seperti yang pertama, gunakan data dengan alat analisis SWOT atau pohon keputusan.
untuk tentukan pilihan yang terbaik. Dan yang kedua, menciptakan tim kolaboratif yang komunikasinya terbuka agar ide anggota terkumpul sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas. Yang ketiga, pengembangan berpikir secara kritis sangat penting karena memungkinkan setiap anggota organisasi untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan solusi inovatif. Yang keempat, membentuk tim yang beragam dengan berbagai latar belakang dan keahlian dan memperkaya sudut pandang dan meningkatkan kreativitas dalam proses pengambilan keputusan.